어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andromeda Lika Ramadhani dari kelas 11 TJKT 3 absen 3. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya mengenai bisnis yang akan saya buat berdasarkan teori Golden Circle. Untuk lebih lanjutnya, yuk simak video saya. Oke, kita langsung aja ke presentasinya. Di sini saya membuat usaha puding sedap. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama materi mengenai Golden Circle, yang kedua analisis usaha yang saya lakukan mulai dari why, how, dan what. Kita lanjut. Nah, apa itu Golden Circle? Menurut Simon Sinek, Golden Circle adalah konsep yang membantu seseorang untuk memahami alasan mengapa seseorang melakukan sesuatu yang membantu mencapai banyak hal. Oke, di sini ada 3 komponen. Yang pertama ada komponen why. Komponen ini menjadi alasan mengapa suatu brand muncul atau alasan mengapa kita harus melakukan hal tersebut. Dan yang kedua ada how. How itu untuk menentukan fokus atau strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang kita buat. Dan yang terakhir ada what. Di sini memuat tentang bagaimana kita menjalankan strategi yang telah kita tentukan untuk mencapai tujuan kita. Nah, kita langsung ke analisis usaha yang saya ambil. Usaha yang saya pilih adalah usaha membuat puding sedot. Di sini saya menerapkan teori Golden Circle untuk memulai usaha saya. Target pemasaran saya adalah anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Karena banyak ya anak-anak kecil, remaja, sampai dewasa itu suka sama puding sedot. Nah, yang pertama ada why. Tujuan saya adalah saya ingin membuka usaha puding sedot karena menurut saya usaha ini masih jarang ditemui di lingkungan saya. Jadi dengan adanya produk yang saya buat, saya berharap banyak orang akan mengenal dan menyukai produk yang saya buat. Yang kedua ada how. Bagaimana cara supaya produk yang saya buat itu dikenal banyak orang? Di sini saya punya beberapa strategi. Yang pertama yaitu menjaga rasa produk, yang kedua menciptakan banyak varian, yang ketiga menggunakan kemasan yang menarik, keempat memasarkan produk lewat sosial media, yang kelima memilih tata letak toko yang strategis, yang keenam memilih harga yang bersahabat, dan terakhir pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Nah, selanjutnya ada what. Yang pertama ini menjaga rasa produk yang dibuat. Gimana sih biar saya itu bisa menjaga rasa produk yang dibuat? Nah, hal yang harus saya lakukan supaya rasa produk tetap terjaga adalah dengan mencoba untuk membuat puding terlebih dahulu sebelum dipasarkan dan mencatat resep yang telah didapatkan supaya pembuatan produk selanjutnya tetap memiliki rasa yang sama. Yang kedua, menciptakan banyak varian rasa dari produk yang telah dibuat. Supaya pelanggan tidak bosan dengan produk saya harus kreatif dengan menciptakan banyak varian baru dengan cara melakukan survei dari orang-orang sekitar mengenai rasa makanan dan minuman yang sering disukai oleh kebanyakan orang. Yang ketiga, menggunakan kemasan yang menarik. Selain rasa, kemasan juga sangat penting karena jika kemasan tidak menarik, banyak orang tidak akan membeli produk yang dijual. Saya di sini bisa menambah gambar dan menciptakan bentuk kemasan yang bervariasi supaya pelanggan bisa memilih sendiri kemasan yang mereka inginkan. Yang keempat, ada memasarkan produk lewat sosial media. Memasarkan produk lewat sosial media juga bisa membantu supaya produk yang dibuat dikenal banyak orang. Supaya produk yang ditawarkan cepat dikenal banyak orang, saya harus membuat akun mengenai produk yang saya tawarkan dan rajin mengupload konten mengenai produk yang dibuat. Yang kelima, memilih letak toko yang strategis. Letak toko yang strategis bisa membantu supaya produk saya dikenal banyak orang. Saya bisa memilih letak toko di tempat yang sering dikunjungi banyak orang, seperti tempat wisata atau di area kampus maupun di dekat sekolah. Yang keenam, ada harga yang bersahabat. Dengan harga yang murah, maka banyak orang akan membeli lagi produk yang saya buat. Oleh karena itu, saya harus menentukan harga produk yang ramah di kantong dan rasa produk yang enak, tetapi juga bisa menguntungkan bagi saya. Dan yang terakhir,
ada pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Supaya pelanggan puas, maka saya harus memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan. Contohnya seperti bersikap ramah kepada setiap pelanggan yang datang, selalu tersenyum ketika melayani pelanggan, memberikan pelayanan yang cepat, menjaga toko supaya tetap bersih dan rapi, dan masih banyak lagi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going을